Perkenalkan, nama saya Aprilina Martinez dengan NIM 2205181001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fundamental UI pada tools Blender. Nah, ketika kita membuka Blender, ini adalah tampilan utamanya, di mana bisa kita lihat ini merupakan splash screen yang terdiri dari beberapa fitur, yaitu General untuk model yang biasa, 2D Animation untuk membuat animasi gambar tangan, yang ketiga ada Sculpting untuk sculpt model organik, yang keempat ada VFX untuk motion tracking dan efek visual, dan yang terakhir ada Video Editing untuk menyunting video dengan FSE atau Video Sequence Editor. Nah, di sebelah kanannya itu merupakan file-file Blender yang terakhir kali kita akses. Nah, untuk memulai Blender, kita klik yang general. Adapun mode-mode di dalam tools Blender ini bisa kita lihat pada panel di samping ini ada beberapa mode. Yang pertama yaitu Object Mode, yang fungsinya untuk mengatur objek secara keseluruhan, misalnya memindah, merotasi, menghapus, dan lain-lain. Yang kedua ada Edit Mode, yang digunakan untuk mengedit mesh atau objek seperti vertex, edge, dan face. Yang ketiga ada Sculpt Mode, berfungsi memahat objek seperti tanah liat digital. Ini digunakan untuk model organik seperti karakter. Yang keempat ada Vertex Paint Mode untuk melukis warna langsung pada vertex objek. Kelima ada Wedge Paint Mode untuk mengatur pengaruh tulang atau bone terhadap mesh atau ringing dan animasi. Yang terakhir ada Texture Paint Mode untuk melukis langsung pada tekstur gambar objek. Nah, ketika cara cepat untuk mengganti objek mode ke edit mode yaitu dengan cara klik tab pada keyboard. Nah, otomatis kita akan beralih ke edit mode. Selanjutnya, untuk menambahkan sebuah objek baru, kita bisa ketikkan di keyboard Shift A, Shift plus A, lalu pilih Mesh, dan klik objek mana yang akan dipilih. Ada beberapa, di sini kita lihat Plane, Cube, Circle, UV Sphere, Icosphere, Cylinder, Cone, Torus, Strip, dan Monkey. Misal saya mau menambahkan objek Monkey. Nah, jika sudah ditambahkan, ini kan objeknya masih berada di dalam kubus. Kalau kita mau memindahkan objek tersebut, kita klik G pada keyboard, lalu untuk memindahkannya ke atas, kita bisa pilih Z, lalu kita select. Nah, kalau kita mau pindahkan ke kanan atau ke kiri, itu bisa pilih dulu objeknya, lalu klik G, lalu X, mau ataupun Y. Nah, bisa kita lihat ini adalah objeknya yang telah kita tambahkan. Lalu untuk menduplikasi objek baru yang telah kita tambahkan tadi, bisa kita klik pada keyboard yaitu Shift plus D, lalu digeser. Nah, ini adalah duplikasi dari objek ini. Dan untuk menghapus objek yang tidak kita inginkan, bisa saja kita langsung klik delete pada keyboard. Nah, kalau kita ingin membatalkan, bisa kita klik Ctrl Z. Untuk objek tipe di Blender ini meliputi ada mesh, itu seperti yang saya buat tadi, merupakan objek model yang biasa atau paling umum yang mencakup plane, cube, circle, dan sebagainya. Yang kedua ada
curve, yaitu objek berbasis kurva yang biasanya untuk membuat bentuk halus atau jalur. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa komponen-komponennya, bezier, circle, dan lain-lain. 3 ada surface untuk membuat permukaan 3D yang lebih halus. Biasanya tuh pakai noob surface dan lain-lain. 3 ada metabol, ini seperti objek organik yang menyatu satu sama lain secara otomatis. Contoh untuk efek cairan slime atau bentuk abstrak lainnya. 3 ada text, next ada text. Ini untuk membuat objek teks yang bisa diubah jadi mesh atau curve. Lanjut ada volume, yaitu untuk objek volumetrik seperti kabut, asap, atau data 3D dari simulasi. Contoh untuk simulasi asap, kabut, dan lain-lain. Selanjutnya ada Grace Pencil untuk objek gambar 2D di ruang 3D. Bisa animasi juga. Nah, lanjut ada armatur untuk kerangka atau tulang untuk ringing dan animasi karakter. Atau untuk menggerakkan karakter robot atau objek mekanik. Yang ke ini ada empty untuk objek tak terlihat yang berguna untuk kontrol seperti target control ring dan parenting. Atau untuk mengendali animasi, target constraint dan kontrol kamera. Ya, ini ada image ini untuk menambahkan image, background, dan lain-lain. Yang light ini untuk objek pencahayaan di dalam scene yang jenisnya ada point, sunspot, area, dan lain-lain. Di sini juga ada kamera di mana nantinya untuk melihat dan merender scene dari sudut pandang tertentu yang bisa diatur-atur kameranya mau gimana tuh. Ya, bisa kita lihat ada beberapa tools di sini yang bisa kita gunakan untuk mengedit objek-objek ini. Nah, di sini user perspektif ini untuk memilih objek mana, memilih objek ini untuk ini kursor yang ada di tengah ini bisa kita pindahkan kemanapun, contoh ke tengah menu ini. Nah, jika kita pindahkan ke objek lain pada saat kita menambahkan objek baru, nah otomatis dia berada di titik tengah kursor yang pada objek lain gitu. Nah, lihat contohnya ini untuk move berpindah, kita bisa pilih objek ini, misalnya kita mau pindahkan ke atas, klik aja drag tanda panahnya ke atas. Kalau kita mau ke kanan, di drag ke kanan atau ke kiri boleh. Misalnya pada objek ini bisa juga kita pilih untuk move. Nah, ini untuk memindahkan ya. Oke. Setelah itu ada rotate atau rotasi, dimana kita bisa memindahkan rotasi pada sebuah objek. Misal kita mau pindahkan objeknya, mau dibuat ke kiri, ke kanan, boleh, mau dibuat ke depan juga boleh, ke belakang lah, ke belakang. Oke, setelah itu mau dinaikkan ke atas, ke atas kan boleh, ke bawah, ke balik, ini kita bisa diatur nih rotasinya. Ini aja cara ngaturnya. Oke, ini untuk rotasi. Yang scale ini untuk
eh, membuat objek itu besar maupun kecil bisa. Dari sini untuk membuatnya lebar, tadi untuk membuatnya panjang bisa lebih panjang. Oke, itu kegunaan scale. Transform ini seperti rotate tadi, dan ada beberapa tools lainnya. Demikianlah video penjelasan saya mengenai fundamental UI, tools, dan objek yang ada di Blender. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.